Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami. Next. Sama saya Dwi NFC. Di studio sudah hadir fungsional punjung pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Dan ada juga Pak Rudi Rudiawan. Assalamualaikum. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Sehat dan tetap semangat ya. Begitu juga kawan pajak semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Pak Adit dan Pak Rudi, di video kita sebelumnya kita membahas mengenai PMK 69 tahun 2022 tentang PPH atau pajak penghasilan dan juga PPN, pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Kalau di video kemarin kita masih tentang PPH-nya. Nah, barangkali kita lanjutkan untuk sekarang yang PPN ya Pak ya? Iya betul. Baik Pak, kalau boleh tahu adakah jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari PPN? Iya, baik. Jadi ada beberapa jenis jasa keuangan yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Yang diatur di pasal 16B Undang-Undang HPP. Itu terbatas pada yang pertama yaitu jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Terus yang kedua, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Terus ada jasa pembiayaan termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, ada juga jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan jasa penjaminan. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu kriteria jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN apa saja Pak? Ya, tentu saja ada kriteria-kriteria yang mana dari kriteria tersebut jenis jasa keuangannya dibebaskan gitu dari pengenaan PPN-nya. Yang pertama tentunya kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana di dalam rangka menghimpun dana itu termasuk kriteria yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Selain itu juga kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan atau meminjamkan dana, pembiayaan dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga atau interest based income. Selain itu juga kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan. Nah, ini merupakan kriteria-kriteria dari jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, berarti ada juga yang dikenakan, tadi Iya. tidak dikenakan. Secara garis besar, bagaimana nih prinsip PPN atas teknologi keuangan ini, Pak? Ya, jadi prinsipnya itu ada yang namanya prinsip equal treatment ya. Equal treatment PPN antara ini namanya equal treatment itu apa? Persamaan perlakuan ya. Iya. Antara transaksi yang digital dengan yang konvensional itu harus sama. Terus yang kedua itu tidak ada objek pajak baru. Ya, tidak ada objek pajak baru dalam digital ekonomi yang berbeda dengan yang berbeda hanya cara transaksinya. Medianya saja ya. Betul. Di antara konvensional dengan sekarang yang sudah digital seperti itu ya Pak ya. Ya itu diatur di SE 62 tahun 2013. Nah, kalau kita lihat ketentuan PPN secara umum yang ada di Undang-Undang PPN itu memang diatur di pasal 4A ayat 2 huruf D bahwa uang merupakan non BKP. Jelas ya. Uang merupakan non BKP. Ya. Terus diatur juga di pasal 16B Undang-Undang HPP. Jasa meminjamkan atau menempatkan dan jasa asuransi merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Ya. Terus kita lihat lagi ketentuan lainnya di pasal 1 angka 5 dan pasal 4A ayat 3 bahwa jasa penyediaan layanan fasilitas atau sarana merupakan JKP. Ya. Gitu ya. Jadi jasa meminjamkan atau menempatkan dan juga jasa asuransi itu merupakan JKP yang dibebaskan PPN. Iya, itu dari kenal PPN. Tapi jasa penyediaannya yang dikenakan sarannya itu merupakan JKP. Ya, betul. Baik, ya Pak.
Ini Biar ada, mirip-mirip iya. dengan itu ya, uang elektronik ya. Ya. Uang elektronik juga seperti itu, karena Iya. uangnya itu bukan non BKP tentunya, Oh, iya. tapi fasilitas atau sarananya untuk pengisian untuk Top up, top up-nya seperti itu ya. itu termasuk Ya, jasanya ya. edit value-nya di sana ya, jasanya. Oh begitu. Jadi biar ada kawan pajak juga bisa membedakan. Sudah ramai. Hmm. Nanti kalau top up kena PPN. Iya. Seperti itu ya. Ya, Nah, kita lihat sendiri, kita Ya, persempit beberapa. lagi ke masalah fintechnya sendiri ya, ketentuan baik. PPN atas fintechnya. Ya. Yang pertama, bahwa uang elektronik di dalam suatu medianya itu bukan BKP, nah non seperti BKP. yang tadi kita bahas ya. Oh, iya. Terus jasa meminjamkan Ya. atau menempatkan dana oleh kreditur kepada debitur melalui platform tadi ya, peer-to-peer lendingnya itu Ya. merupakan JKP juga yang dibebaskan dari PPN. Ya, jasa meminjamkannya. Jasa meminjamkannya. Ya. Terus kita lihat lagi jasa asuransi melalui platform. Jadi banyaknya asuransi yang dijual ya. Ada Di platform polis-polis ya. Polis-polis merupakan JKP yang dibebaskan juga dari PPN. Ya. Namun untuk jasa penyediaan platform Ya. peer-to-peer lending, penyedia pertemuan antara lender dan borrower, itu merupakan sarana dan sistem pembayaran yang merupakan JKP. Iya. Jadi kesimpulannya Gitu, Pak. PPN hanya dikenakan atas tadi ya, yang terakhir jasa penyediaan platform peer-to-peer lending untuk sistem pembayaran atau sarana pembayaran. Iya. Atas jasa atau penyedia jasanya, layanannya seperti itu ya. Ya, itu dikenakan PPN ya. Ya. Nah, jadi biar kawan pajak juga ada pencerahan nih. Sebenarnya yang dikenakan atau sebagai JKP-nya itu Yang mana? yang mana spesial? Iya, jangan sampai nanti ada stigma. Iya. Ini saya sudah meminjam uang. Kalau meminjam uang kan berarti kan butuh gitu ya. Iya. Lagi butuh, udah lagi butuh pinjam uang dikenakan pajak lagi. Oh tega. Jadi kan Ternyata tidak ya. tidak Jadi ada unsur pajak di sana. betul, kita lihat bahwa uangnya sendiri itu tidak ada non BKP. Jasa peminjamannya sendiri itu dibebaskan. Tapi atas penyediaan aplikasinya gitu ya, jasa aplikasinya itu memang dikenakan PPN sama seperti yang lain, yang e-money dan segala macam juga tetap kena gitu Pak Iya, ya. betul. Biar lebih paham lagi. Iya. Baik kawan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Makin bersinar, bebas berekspresi. Biar tetap glowing, lapor pajak pakai e-filing. Lebih awal, lebih nyaman. Baik kawan pajak, kita kembali lagi di acara kami, Tax Show. Nah, tadi kita break bahwa tadi sudah ada dijelaskan Pak Adit dan juga Pak Rudi atas jasa penyedia itu yang dikenakan PPN-nya seperti itu. Iya. Nah, boleh di breakdown atau dijelaskan Di break lagi, satu-satu. ini lagi bisa. Nah, ini PPN atas penyediaan jasa pembayaran contohnya atau bagaimana gambarannya? Ya. Nah, saya kasih contohnya ya, mungkin nanti bisa digambarkan juga. Contohnya begini. Yang penyediaan pembayaran ya. Jadi contohnya itu pertama uang elektronik, dompet elektronik. Nah ini kan banyak nih di mana-mana dompet elektronik ya. Kan sekarang ini cashless ya. Orang-orang di dompet tuh nggak ada uang, tapi di HP-nya gitu ya. Kemudian payment gateway. Nah selain itu juga ada layanan switching clearing gitu ya. Penyelesaian akhir dan transfer dana. Nah ini merupakan jenis-jenis contoh yang penyediaan pembayaran yang dikenakan PPN tentunya ya. Kemudian objeknya layanan penyelenggaraan fintech. Ya. Atas layanan. Iya, atas layanan penyelenggaraan fintechnya ini merupakan objeknya, bukan atas peminjamannya, bukan atas uangnya, tapi atas layanan penyelenggaraan fintechnya. Ini yang dikenakan PPN. DPP-nya dari mana? DPP-nya dari fee atau komisi atau merchant discount rate atau imbalan lainnya. Jadi atas fee-nya saja, tidak termasuk di dalamnya adalah dari dananya begitu ya, dari uang yang ditransfernya, bukan, hanya dari fee-nya atau komisinya saja. Nah, yang jadi non objeknya apa? Uang dalam media elektronik itu termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point. Jadi misalnya kalau kita lihat saya kasih contoh e-money gitulah ya, karena sama-sama bank pemerintah.
Di Imani ada saldo 500.000, 500.000-nya itu bukan non objek gitu, Ah, tapi atas fee top up-nya. Untuk mentop up itu kan kita ada fee-nya. Ya. Nah, di situlah kalau ada objeknya. fee, kalau ada biayanya ya. Ya, ada biayanya. Kalaupun tidak ada biaya, berarti kan biaya ditanggung biasanya. Biaya ditanggung oleh. Tapi seharusnya itu ada biayanya. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan misalnya. Nah, itulah yang dikenakan objek PPN-nya seperti itu. Karena itu ada layanan, jasa layanan untuk untuk menggunakan Imani begitu. Tapi atas Imaninya tidak ada PPN-nya. Ketika ngetap gitu ya, tidak ada PPN-nya gitu. Karena itu uang. Ya. Itu sama dengan uang. Kalau kita ke tol gitu ya, kita ngetap, apakah ditambah dengan PPN 10%, 11% gitu ya? Tidak. Itu karena sama-sama uang. Gitu. Ya, jadi kayak kita ada bank-bank misalkan mau pengisian Imani gitu ya. Kalau 500.000 dia ada tambahan biaya komisi 1.000 perak atau 2.000 perak. Ya. Ada 2.000 peraknya itu kali ya. Komisinya itu ya. Iya. Di komisinya itu. Iya, dari fee-nya. Iya. Dari Jadi fee-nya. bukan atas uang Yang 500.000-nya. Iya. Adapun kalau misalnya bebas admin, bebas fee, ya berarti kan ditanggung. Ya, ditanggung ya. Nah, berarti kan kita nggak nyari yang ditanggungnya itu. Ya. Begitu. Ya. Baik Pak, nah kalau ini terkait dengan tadi kan pembayaran, sekarang kalau ada terkait dengan penyelenggaraan penyelesaian transaksi atau settlement transaksi terkait investasi, kan sekarang investasi juga sudah ada di platform digital juga. Banyak. Ya, seperti itu. Nah itu bagaimana Pak? Ya, yang kita lanjutkan untuk yang proses yang kedua ya, bisnis kedua itu yang jenis investasi ya, settlement investasi. Itu contohnya sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahan seperti CBES ya. Itu objeknya layanan penyedia sarana fasilitas layanannya. Layanannya sama seperti tadi, DPP-nya itu atas komisinya atau fee-nya atau imbalan lainnya. Baik Pak, tadi itu terkait investasinya ya seperti itu. Nah, sekarang kan banyak model-model crowdfunding seperti itu atau penyelenggara penghimpunan dana atau modal seperti itu. Itu bagaimana nih? Ya, jadi betul sekali Mbak Dwi. Sekarang ini model-model penghimpunan dana itu banyak sekali ya modelnya, termasuk salah satunya adalah crowdfunding atau penghimpunan modal gitu ya. Contohnya itu seperti layanan urun dana atau equity crowdfunding itu. Kemudian yang jadi objeknya apa? Yang jadi objeknya adalah layanan penyediaan sarana atau fasilitasnya. Jadi yang dijadikan objeknya adalah layanan penyedia sarananya, bukan uangnya, bukan atas modalnya gitu. Kemudian yang jadi DPP apa? Kembali yang jadi DPP hanya fee atau komisi atau imbalan. Itu DPP-nya, bukan dari nominal modalnya. Nah, apakah ada yang jadi non objek? Tentunya ada. Yaitu jasa menempatkan dana atau jasa pembiayaan oleh pemodal. Jadi si pemodalnya itu meminjamkan gitu ya, menempatkan dana atau pembiayaan. Nah, itu termasuk yang non objek, nggak dikenakan PPN. Baik. Kemudian ini Pak, masih ada lagi nih yang lagi banyak di misalkan sampai ada yang sampai diteror seperti itu. Terkait ini pinjaman online. Pinjol. Ya itu. Nah, berarti kita terkait layanan pinjam meminjam berbasis teknologi peer-to-peer lending atau P2P lending seperti itu. Nah, itu. Ini bisa dijelaskan Pak bagaimana ini? Ya. Untuk yang jenis yang ketiga yang berbasis teknologi fintech yang ketiga adalah peer-to-peer lending. Itu objeknya yaitu kembali layanan penyedia platformnya. Itu objeknya. Terus kalau kita lihat DPP-nya sama, yaitu DPP-nya atas fee atau komisinya atau imbalan lainnya. Dan yang bukan atau non objeknya yaitu jasa menempatkan dananya atau memberikan pinjamannya atau pembiayaan oleh krediturnya. Itu yang non objeknya. Jadi seperti kalau misalnya kreditur meminjamkan dana kepada si si aplikasinya, platformnya itu termasuk non objek ya. Non objek betul. Oke. Baik. Nah, kita lanjut lagi nih Pak. Banyak nih yang terkait dengan jasa terkait fintech ini ya. Berikutnya nih penyelenggaraan pengelolaan investasi. Iya, ini juga sudah banyak nih sekarang nih. Banyak sekali jenis contohnya ya.
misalnya advanced algorithm ya, kemudian juga ada cloud computing atau juga capability sharing, open source information technology, automated advice dan and management, kemudian ada juga social trading. Jadi sekarang itu pengelolaan investasi itu banyak sekali macamnya, ada robot-robot trading kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga apa namanya yang advice gitu, ini nih akan naik kayak gitu-gitu. Nah, ini banyak sekali contohnya gitu. Yang jadi objek apa? Yang jadi objek adalah layanan penyedia sarana atau fasilitasnya. Jadi layanannya saja sama seperti yang lain-lain gitu ya. DPP-nya apa? Sama, hanya fee atau komisi atau imbalan lainnya. Lalu apakah ada dan objeknya? Ada, yaitu jasa menempatkan dana atau jasa pembiayaan oleh pemodal. Jadi ketika pemodal menempatkan dananya di situ atau jasa pembiayaannya itu non PPN. Kita lanjut lagi nih Pak. Ya. Terkait juga sekarang asuransi juga ada asuransi online ya Pak. Iya. Bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk penyediaan produk asuransi online ya. Contohnya itu kalau kita lihat ada asuransi perjalanan atau kalau yang terlambat nih, keterlambatan ya, yang disediakan oleh marketplace. Ya, ada itu. Ada kan ya? Ada. Atau rusak misalnya. Rusak ya, penggantian ya. Itu objeknya yaitu ya layanan penyedia platformnya itu ya, sarana fasilitasnya. Terus DPP-nya itu dari fee-nya atau dari komisinya atau imbalan lainnya fee-nya. DPP-nya itu ya. Terus kalau untuk jasa asuransi online-nya itu merupakan non objek. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih Pak. Masih banyaknya. Ada layanan pendukung pasar. Contohnya atau bagaimana ini PPN-nya gimana Pak? Ya, ini juga ada ya, ada apa namanya untuk pasar modal khususnya gitu ya. Jasa investasi itu biasanya banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukungnya. Misalnya contohnya artificial intelligence atau machine learning gitu ya. Kemudian ada juga machine readable news, ada market information platform gitu ya. Ini termasuk jenis-jenis layanan pendukung untuk pasar investasi. Yang jadi objeknya apa? Layanan penyediaannya, sarananya gitu ya. DPP-nya fee atau komisinya. Apakah ada non objeknya? Tidak. Jadi semuanya itu masuk. Baik, ini Pak, ini yang terakhir nih Pak. Layanan pendukung keuangan digital dan juga aktivitas jasa keuangan lainnya. Ya, untuk yang jenis layanan terakhir ya, ini pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Contohnya kayak eco crowdfunding, terus Islamic digital financing, IWAF, terus ada zakat ya, zakat. Terus ada robo advice. Terus ada lagi kayak credit scoring. Terus ada lagi kayak invoice trading. Ada juga voucher ya, token ya. Nah, ini contoh-contoh yang sifatnya pendukung keuangan digital. Nah, balik lagi objeknya adalah layanan penyedia sarana fasilitasnya. Sedangkan DPP-nya itu dilihat dari fee atau komisi atau imbalan lainnya. Ya. Gitu. Nah, baik, ini sudah jelas ya berarti bagi kawan pajak bahwa mana yang dikenakan objek atau yang mana yang sebagai objek PPN dan mana yang bukan, karena biar juga kita paham ya Pak ya bahwa atas jasa layanan penyelenggaranya saja itu yang akan dikenakan PPN. Sementara kalau tadi contohnya dari misalkan contoh dari uang elektronik, itu bukan atas uangnya atau berapa tokonya, misalkan tadi yang contohkan 500.000 bukan dari itunya, tapi atas jasa penyelenggara atau penyedia sarana fasilitasnya seperti itu. Baik kawan pajak, terima kasih banyak atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Baik, semoga perbincangan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Tax Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.